Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Saudara semuanya, dalam pertemuan yang kedua ini dalam mata kuliah metodologi ijtihad ekonomi syariah, kita memulai untuk membahas tentang metodologi al-lafzil bayani, yaitu ijtihad yang berdasarkan teks atau pengambilan hukum berbasis teks, keterangan teks. Jadi kita tahu bahwa hukum itu harus ada sumbernya, yaitu pemilik hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan pesan hukumnya melalui teks, melalui wahyu. Dan pengambilan hukum melalui teks ada metodologinya. Metodologi linguistik yang berkaitan dengan dilalatul alfaz. Maka landasan metode ini pembahasan tentang dilalatul alfaz, yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafal teks. Jadi pembahasan kita tentang dilalatul alfaz, yaitu apa yang ditunjukkan oleh teks akan sebuah makna. Dilalah menurut Abul Baqa Al-Futuhi, ad-dilalah adalah dilalatul lafz. Dilalah itu adalah ma yalzamu min fahmin syai'in akhar. Apa yang diantarkan atau yang menjadi kelaziman memahami sesuatu yang lain, sebagaimana dalam kitab Syarhul Qaubal Munir. Apa yang mengantarkan dari memahami sesuatu yang lain. Seperti adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Adanya bekas orang yang berjalan menunjuknya ada orang yang berjalan. Adanya perintah menunjukkan wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Adanya larangan menunjukkan keharusan untuk menahan diri sesuatu yang dilarang. Ini namanya dilalah. Jadi dilalah itu adalah dampak daripada suatu kalimat jika diucapkan. Makna dilalatul lafz, yaitu makna yang ditunjuk sesuatu lafal teks, baik perintah, larangan atau berita. Ulama-ulama dalam mengawali pembelajaran ini dengan menunjukkan klasifikasi lafal di dalam bahasa Arab. Lafal bisa dibagi menjadi beberapa bagian atau bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama, lafal dilihat daripada cakupan maknanya atau makna yang terkandung di dalamnya. Ini ada am, umum, ada khas, khusus, ada mushtarak, makna ganda, ada mutlak, ada muqayyad. Sekali lagi, lafal dilihat daripada cakupan maknanya atau makna yang terkandung di dalamnya. Ada umum, ada khusus, ada mushtarak, ada mutlak, dan ada muqayyad. Kemudian klasifikasi ayat dilihat dari penggunaannya. Ada digunakan secara hakikat, ada yang digunakan secara majas, ada yang digunakan secara kinayah, ada yang digunakan secara sharih. Dan dilihat daripada konsekuensinya, ada perintah dan ada larangan. Dilihat daripada kejelasan
maknanya, satu kalimat seberapa jelas maknanya, terbagi menjadi 4. Ada dhahir, ada nas, ada mufassar, dan ada muhkam. Kemudian dilihat dari sisi ketidakjelasan. Jadi ada kesamar-samaran. Ada khafi, ada muskil, ada mujmal, ada mutasyabih. Dan dari menyampaikan pesan. Jadi bagaimana teks menyampaikan pesannya. Ada menyampaikan pesan melalui ibaratun nas. Ada menyampaikan pesan melalui dilalatun nas. Atau menyampaikan pesan melalui isyaratun nas. Ada menyampaikan pesan melalui dilalatul iqtidha atau iqtidha'un nas. Nah, sekarang kita membahas tentang lafal dilihat daripada cakupan maknanya. Ada 2 ya, am dan khos. Pertama kita lihat dari lafzul khos, lafal khusus. Bagaimana konsekuensinya? Artinya ketika kita mendapatkan lafal khusus dalam Quran maupun hadis, apa yang harus kita sikapi? Pertama khos. Khos itu apa? Khos secara bahasa maknanya privasi. Secara epistemologi, apa yang menunjukkan makna tertentu secara privasi. Contoh nama orang, Muhammad, Yunus. Atau jumlah seperti bilangan, 3, 10, 1/6. Atau dilihat daripada kalimat perintah. Bahwa kalimat perintah itu bukan larangan dan bukan berita. Memiliki makna khusus. Kalimat perintah menunjukkan tuntutan melakukan sesuatu. Itu khas juga. Kalimat larangan menunjukkan tuntutan untuk menahan sesuatu. Apa kaidah ketika kita mendapatkan kalimat yang khas? Khas ketika kita mendapatkan dalam Quran, dalam hadis kalimat khas, maka menunjukkan maksud teks secara tegas. Dari situlah wajib diamalkan makna yang ditunjukkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah setiap dari keduanya, maksudnya dari orang yang berzina, mi'ata jaldah, 100 cambuk. Kata 100 cambuk itu khas. Artinya apa? Yang dengar tinggal melaksanakan. Cambuk 100. Tidak memiliki makna 2, 3, 100 ya 100. Kata 100 ini khas bilangan. Maka tidak bisa diartikan yang lainnya. Cambuklah setiap satu dari keduanya 100 cambuk. Kata 100 ini khas maknanya. Jelas 100 kali. Tidak bisa ditafsirkan lainnya. Maka termasuk contoh ini adalah tentang warisan. Ya. Ada yang dapat separuh, ada 1/4, 1/8, 1/6. Ini khas. Tinggal dilaksanakan saja. Tidak perlu istihad. Dan maknanya qat'i kalau sudah khas. Yang kedua adalah makna general, al-am. Al-am ini secara bahasa artinya general. Secara epistemologi, al-am adalah al-lafzul mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu bihasbin wadi'in wahidin. Lafal yang mencakup semua apa yang layak untuknya dengan satu penggunaan. Artinya dengan satu pelontaran. Ya, mencakup semua yang cocok untuk dengan satu penggunaan. Contohnya Anda menggunakan kata-kata al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kata-kata al-mu'minun di situ masuk di dalamnya semua item orang beriman. Di al-mu'minun masuk di dalamnya kalimat ini semua orang yang beriman. Di mana saja, kapan saja, asalkan beriman, mana-mana kata qad aflahal mu'minun. Di mana dan kapanpun dengan satu penggunaan. Hanya dengan satu penyebutan. Semua orang beriman beruntung. Maka semua yang layak disebut beriman beruntung.
Sekali penyebutan, semua orang memiliki sifat iman termasuk yang dimaksud dalam makna kalimat tersebut. Wad'un wahidin bihasbi wad'in wahidin. Sesuai dengan satu penggunaan untuk membedakan dari am dan mushtarak. Kalau mushtarak itu maknanya macam-macam tapi harus dengan berbagai penggunaan dan beberapa kondisi. Contohnya alain. Alain itu maknanya bisa mata air, bisa mata-mata, bisa mata panca indera, bisa benda tertentu. Tetapi memiliki makna ini, memiliki makna itu harus dengan penggunaan masing-masing. Tidak seperti apa? Kalimat al-mu'minun menunjukkan semua orang beriman. Dengan satu kalimat selesai semuanya. Ya, contohnya kalau mustarak itu, ini bedanya mustarak dengan apa? Am. Kalau mustarak kalimat ganda contohnya al-ainun jarihatun muhimmah. Mata itu adalah ain, mata, jarihatun muhimmah. Panca indera yang penting. Ini mata benar. Ightasalu minal ainil ma'in. Aku mandi dari mata air yang segar. Al-ain di sini artinya apa? Mata air. Tapi penggunaan berbeda dengan yang pertama. Contohnya mata-mata, ihdar minal fulan fa innahu ainun lil a'da. Hati-hati dari si fulan karena dia mata-mata musuh. Jadi cakupan 3 makna ain masuk dalam penggunaan yang berbeda. Adapun al-am seperti kata al-mu'minun, semua orang beriman masuk dalam makna kalimat tersebut dengan satu penggunaan. Penggunaan kalimat al-am ini memiliki makna 2 dimensi. Kenapa? Pertama, umumnya makna. Yang kedua, umumnya sosok. Al-am mencakup keumuman makna dan keumuman sosok. Seperti kata al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beriman orang-orang yang beriman. Ini memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, orangnya. Jadi semua orang yang beriman pasti beruntung. Yang kedua, memiliki cakupan keumuman makna. Artinya, sungguh beruntung orang yang beriman. Al-mu'minun di sini artinya orang-orang yang benar-benar beriman. Sehingga jangan sampai menyalahkan firman Allah. Ada orang yang gelegernya, penampilannya, profilnya itu kayak orang beriman, tapi dia nggak beruntung. Jawabannya apa? Bukan yang salah, bukan Allah yang mengatakan qad aflahal mu'minun, tetapi orang itu tidak memenuhi standar iman. Contohnya apa? Allah menolong orang-orang beriman. Kenapa kita nggak ditolong oleh Allah padahal kita beriman? Yang salah bukan Allah, karena yang dimaksudkan al-mu'minun, al-mu'minin ini adalah orang-orang yang memiliki sifat keimanan yang sempurna. Sehingga banyak orang yang dipandang beriman padahal bukan beriman, maka dia nggak beruntung. Seperti itu pula kata-kata al-musallin. Al-musallin, orang-orang yang sholat. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jika mendapatkan keburukan, dia keluh kesah. Dan dia jika mendapatkan sesuatu yang mengenakkan, dia kikir. Kecuali orang yang sholat. Di sini katakan orang yang sholat itu orang yang terbebas dari sifat kikir, keluh kesah. Tapi kenapa kita banyak mendapatkan orang yang sholat masih keluh kesah? Jawabannya ada umumul makna. Dia sholat tapi tidak benar-benar sholat. Al-musallin mencakup semua sifat orang yang sholat. Yang kedua, keumuman
al-askhas orang. Semua yang sholat masuk dalam ayat ini, yaitu orang yang terhindar dari sifat keluh kesah. Kemudian sighah am. Sighah am itu artinya redaksi al-am. Kapan suatu kalimat kita hukumi am atau khos? Dilihat daripada sighahnya, redaksinya. Apa saja? Ulama-ulama mengatakan sighah am ini satu, menggunakan kalimat kullun atau kafah atau jami', seperti wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali kafah, semua manusia. Maka Pak Rasul itu ajarannya harus atau mengikat semua manusia. Ya, sebagaimana firman Allah, kafatan. Contohnya wa'tasimu bihablillahi jami'a, surat Ali Imran 103. Berpeganglah teguh dengan tali Allah semuanya. Semuanya, jadi semua kaum muslimin. Kalau ingin bersatu, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa merasakan mati. Semuanya. Anda punya jiwa, Anda akan mati. Nah, ini kullun semuanya. Yang kedua, kalimat mufrad atau jamak dari kalimat mufrad, single atau plural, yang ditambahi alif lam untuk istighraq, pencakupan semua orang. Contohnya al-insan. Al-insan ini kalimat mufrad, insanun. Karena dikasih alif lam, maksudnya adalah keumumannya, semua orang. Maka innal insana lafi khusr. Semua manusia itu dalam kerugian, tanpa kecuali. Semua manusia itu rugi. Kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya semua manusia, siapapun orangnya, kalau nggak beramal soleh, kalau nggak beriman, maka dia pasti rugi. Maka kunci illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi seakan-akan apa? Semua orang yang tidak beriman, tidak soleh pasti rugi. Kata kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, maksudnya semua orang kafir kita ajak bicara. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Seperti wa ahallallahul bai'a. Bai'a itu artinya satu jual beli. Tapi yang dimaksudkan adalah Allah menghalalkan semua jual beli. Wa harrama riba. Allah mengharamkan semua riba. Kemudian kalau ada kata sambung, ismul mausul, seperti alladzina, alladzina, allai. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Masuk semua orang yang menyakiti kaum muslimin, mereka dapat azab Allah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang, ya. Kemudian idhofah. Idhofah itu kalimat sandaran, seperti nikmat Allah, mitsaqahu, janji Allah, nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi wa mitsaqahu. Ingatlah nikmat Allah dan janjinya. Berarti apa? Wajib kita mengingat semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini semuanya pelajaran bahasa Arab sebetulnya. Sighah nakirah, indefinitif dalam redaksi pertanyaan, syarat, negasi. La ilaha illallah, ini khobar, pernyataan. Ya.
La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Mana yang indefinitif? Ilah. Tidak ada ilah. Berarti menunjukkan apa? Semua ilah tidak ada kecuali Allah. Hal min khaliqin ghairullah. Pertanyaan. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Berarti menunjukkan tidak ada pencipta satupun kecuali Allah. Atau syarat, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mendatangkan kebaikan, maka baginya 10 semisalnya. Kelima, domir jamak. Amfiku, kata ada amfiku, ada wawu, dan ini menunjukkan apa? Semua yang diajak bicara masuk semuanya. Wajahidu, semua yang diajak bicara masuk semuanya. Jadi semua wajib infak, semua wajib jihad. Sekarang kaidah, ya, kaidah am. Kaidah am itu satu, bahwa am apakah menunjukkan keumumannya? Terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan amnya qot'i. Kalau qot'i itu artinya apa? Tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil yang serupa. Dan ada yang mengatakan am tapi donni. Berarti apa? Bisa dikecualikan. Yang benar apa? Setiap am pasti menunjukkan keumumannya. Jadi setiap ada redaksi am diyakini sebagai sighah yang menunjukkan keumumannya. Tetapi dalam mengamalkan wajib melihat mukhassisatnya. Jadi kaidahnya apa? Semua am dipahami sesuai dengan keumumannya. Tetapi dalam pengamalannya sebelum mengamalkan harus dilihat pengecualiannya. Sehingga kalau ada pengecualian kita kecualikan, kalau enggak tetap dipahami sebagai keumumannya. Contohnya ya, Allah mengatakan wa halallahul bai'a. Allah menghalalkan semua jual beli. Wa harramar riba, dan mengharamkan semua riba. Maka di benak pikiran kita semua jual beli adalah halal dan semua riba adalah haram. Tetapi dalam pengamalannya kita harus lihat termasuk yang dikecualikan enggak. Jual beli anjing, ternyata ada larangan jual beli anjing, berarti pengecualian. Semua jual beli halal kecuali jual beli anjing. Jual beli kucing ada larangan, maka semua jual beli halal kecuali jual beli kucing. Bisa dipahami ya? Atau jual beli ternyata ada judinya dan ada larangan, maka semua jual beli halal kecuali yang ada judinya. Sekali lagi, am itu kaidahnya apa? Yakini keumumannya, semua lafal umum akan sesuai keumumannya, tetapi sebelum mengamalkan harus dicari mukhassisnya, cari yang mengkhususkannya. Contohnya pada masalah tolak, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang yang dicerai, wanita-wanita yang dicerai, itu wajib menahan diri untuk tidak nikah selama 3 kali suci. Ini umum semuanya. Tapi dalam pengamalan kita harus lihat mukhassisnya. Contohnya diceraikan tapi hamil. Kita lihat ayatnya. Oh ternyata kalau hamil bukan 3 kali suci sampai melahirkan. Oh ya dicerai tapi kemudian apa? Dia itu ternyata manupus. Ada pengecualian. Ternyata ada pengecualian. Yaitu apa? Orang yang manupus itu 3 bulan bukan 3 kali suci. Atau dapatkan ternyata dia belum pernah haid. Maka apa? Oh iya 3 bulan. Begitu caranya. Atau ditinggal mati. Ternyata bukan 3 kali suci. Tapi apa? 4 bulan 10 hari. Sekali lagi. Apa kaidahnya? Ya. Apa kaidah daripada am? Kaidah dari am adalah semua am kita berlakukan keumumannya
sampai ada mukhassis. Tapi kita yakini dia umum. Dan ketika mau mengamalkan harus dilihat mukhassisnya. Harus dilihat apa? Pengkhususannya. Yang pengkhususannya kita keluarkan dari am, selebihnya dilakukan sesuai dengan keumumannya. Maka kalau ada wanita, dia tidak hamil, dia bukan cerai awal mula, maka 3 kali suci. Maka di sana ada am, ada takhsis, ada am, ada khas, ada takhsis. Takhsis itu pengkhususan. Takhsis itu apa? Mengeluarkan sebagian anggota am dari keumumannya atau membatasi lafal umum pada sebagian anggotanya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua manusia dalam kondisi merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertawasi dengan kebenaran dan kesabaran. Ya. Takhsis ini bisa Quran dengan Quran. Contohnya tadi banyak sekali orang yang dicerai menunggu masa idahnya 3 kali sucian, ternyata banyak sekali apa pengecualian dari Quran. Bisa dengan dari hadis, takhsis dengan hadis, ya. Takhsis dengan hadis itu, ya. Contohnya apa? Jual beli semuanya halal kecuali kucing. Nah, jual beli kucing itu pentakhsisan dengan hadis. Ya, jadi sekali lagi Anda sudah tahu mana am, dan sikapnya adalah semua am harus kita perlakukan keumumannya. Tapi dalam mengamalkan supaya kita tidak salah harus cari apa? Pengkhususannya. Pokoknya masa idah kita semua orang kita samakan. Ya udah 3 kali suci. Ternyata diambil. Bagaimana 3 kali suci, kan nggak mungkin. Begitu ya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong diringkas, dicari contoh-contoh yang lain selain apa yang saya katakan.